Shalom lovers, Shalom pemirsa Love Channel Medan dimanapun berada. Kiranya kabar baik dan bersuka di dalam Tuhan. Salam jumpa kembali bersama kami untuk belajar firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat yang akan disampaikan tentunya dengan wanita yang cantik dan penuh semangat. Pemirsa, ucapan terima kasih dan doa kami atas bertambahnya dukungan yang diberikan kepada kami, baik lisan maupun melalui kolom komentar berupa respon positif yang membuat kami tentunya lebih bersemangat. Sebagaimana dukungan pemirsa adalah berkat bagi kami, akan lebih bertambah berkat bagi pemirsa dengan membagikan channel ini kepada keluarga, sahabat, dan siapa saja. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saat ini mari kita menyapa para lovers kita. Shalom Ibu Rina, apa kabar Ibu Rina? Shalom Ibu Tina, shalom lover, shalom pemirsa dimanapun berada. Kabar baik, mari melayani, semoga kita menjadi berkat bagi umat-umat Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Ibu Rina. Saat ini kita menyapa Ibu Erita. Silakan Ibu Erita, apa kabar untuk hari ini? Salam lovers dan pemirsa Love Channel Medan. Salam jumpa, salam sehat, salam bahagia tentunya. Buah alpukat enak rasanya, semakin dekat semakin sukacita. Kita bertemu kembali untuk mendengarkan pelajaran firman Tuhan. Mari belajar, mari berbagi, Tuhan memberkati. Terima kasih Ibu Tina. Terima kasih juga Ibu Erita. Dengan saya Tina Tampu Bolon, salam sehat, damai sejahtera. Jadilah petang, jadilah pagi, segenap alam bersaksi, segenap alam memuji, sungguh amat baik. Burung cendrawasih, si cantik dari Papua. Burung Raja Wali yang kuat, terbangnya tinggi. Pelajaran ke-11 sekarang sudah terbuka, mengenal anak kesayangan Yakub, Yusuf, si ahli mimpi. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan dengan diskusi ini. Tentu mari kita dahulukan dengan berdoa. Kami persilakan untuk Ibu Erita pimpin di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Allah yang kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus, terpujilah Engkau ya Allah, oleh karena kami merasakan berkat Tuhan yang menyertai kami hingga kami kembali boleh belajar firman Tuhan dengan umat-umat Tuhan dimanapun berada. Berkati para lovers, berkati pemirsa dimanapun berada, biarlah pelajaran ini boleh memberikan manfaat yang baik dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami ini boleh menjadi berkat dengan pelajaran yang kami dengarkan. Terpujilah Engkau ya Allah, kami berdoa melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Pemirsa yang diberkati Tuhan, pelajaran saat ini yaitu pelajaran ke-11 dengan judul Yusuf, ahli mimpi. Adapun firman Tuhan untuk mendukung keseluruhan pelajaran kita ini terdapat pada Kejadian 37, Matius 20 ayat 26 sampai 27, Kisah 7 ayat 9, Kejadian 39, Kejadian 40 ayat 1 sampai 23, dan Kejadian 41 ayat 1 sampai 36. Pemirsa, secara lengkap kisah Yusuf tertulis ya di buku Kejadian yang cukup panjang, yaitu di dalam Kejadian 37 sampai Kejadian 50 ya. Ini mencakup bagian terakhir. Jadi tentang Yusuf ini akan mengakhiri daripada kitab Kejadian ya, dan kisah Yusuf menempati lebih banyak ya di dalam kitab Kejadian daripada leluhurnya. Namun demikian, mereka tetap sejajar di dalam kehebatannya. Yusuf adalah bapa yang hebat, seperti Abraham, Ishak, dan Yakub.
Jadi fokus kita melihat kehidupan awal Yusuf sebagai putra kesayangan Yakub. Karena apa, pemirsa? Karena dia dilahirkan oleh wanita yang sangat dicintai oleh Yakub, yaitu Rahel. Yusuf bukan saja si tukang mimpi, pemirsa, dan penguasa mimpi, melainkan Yusuf adalah ahli mimpi. Karena apa? Karena dia tidak hanya menerima, tidak hanya memahami dan menafsirkan mimpi-mimpi, tetapi Yusuf memenuhi mimpi itu di dalam hidupnya. Oleh karena itu, mari tetap bersama kami pemirsa, karena para lovers kita akan menjabarkan bagaimana kisah ini. Baik, saat ini kita akan masuk pada satu ulasan yang berjudul Masalah Keluarga yang akan disampaikan oleh Ibu Erita. Kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Tina. Tadi sudah kita dengarkan lovers dan pemirsa yang diberkati Tuhan, bahwa judul besar pelajaran kita kali ini adalah Yusuf ahli mimpi. Dan saya saat ini akan menyampaikan ulasan tentang masalah keluarga. Menarik ini ya. Ibu Tina, masalah dalam keluarga siapa ini? Pemirsa Love Channel Medan yang diberkati Tuhan. Pelajaran ini mari kita buka Alkitab kita di dalam Kejadian 37 ayat 1 sampai dengan 11. Ini harus kita baca supaya kita bisa mengikutinya. Baik. Setelah kita baca ayat ini, rupanya masalah dalam keluarga Yakub, Ibu Tina. Yakub ini kan anak Ishak ya. Kalau kita ikuti pada pelajaran yang lalu, kita sudah tahu bahwa Yakub dikatakan pulang ke kampungnya, ke tanah Kanaan, karena memang negeri itu adalah tanah kelahirannya. Namun memang ayahnya Ishak adalah perantauan atau pendatang di negeri Kanaan itu. Kira-kira bisa lah ya kita pahami sampai di situ. Oke, lalu kita kembali ke awal, Ibu Tina. Di mana letak masalah keluarga itu? Oh, rupanya sumbernya adalah Yusuf. Ya, ada satu dan dua masalah yang timbul di sini, Ibu Tina. Baik. Sebelum kita masuk kepada pembahasan masalah itu, kita tahu dulu siapa Yusuf ini, ya. Nah, Yusuf ini adalah putra sulung dari istrinya Rahel, ya, yang sangat dicintainya itu. Tadi Ibu Tina sudah menjelaskan di awal. Dan Yusuf lahir memang ketika Yakub sudah lanjut usia. Nah, kemudian kita tahu dulu ya gimana nih masa kecil Yusuf itu. Baik, masa kecil Yusuf itu diberi pelajaran yang baik tentang kasih dan takut akan Tuhan. Dan Yusuf juga sering diceritakan tentang hayal malam hari di Betel, tentang tangga dari surga ke bumi yang malaikatnya turun naik ya. Kalau kita ingat masa kecil kita, kalau orang tua kita menceritakan itu menarik sekali. Dan ini dia. Diceritakan juga tentang dia yang dari tahta surga memperlihatkan dirinya kepada Yakub. Ya, kita ingat mengenai kisah pergumulan Yakub di tepi sungai Yabok ya, Ibu Tina. Yakub waktu itu bergumul dengan Allah yang pangkal pahanya terpelecok ya, namun Yakub berdiri dan tampil sebagai pemenang. Nah, jadi memang digambarkan kehidupan Yusuf itu ya, yang menggembalakan ternak ayahnya. Ia sangat menjaga hubungannya dengan Allah melalui alam dari pelajaran yang baik yang diterimanya tentang kebenaran-kebenaran ilahi yang suci. Disinilah poinnya itu Ibu Tina. Jadi seperti kasih ayah kepada anak sehingga Yusuf itu memperoleh kekuatan pikiran dan keteguhan prinsip. Nah, itu dia pemirsa Love Channel Medan yang diberkati Tuhan supaya kita tahu jalannya masalah keluarga yang ada di rumah tangga Yakub. Baik lovers dan pemirsa. Dalam Kejadian 37 ayat 3 diceritakan di situ betapa Yakub sangat mengasihi Yusuf dari semua anaknya. Bahkan tak segan Yakub menunjukkan perbedaan. Apa itu? Nah, salah satunya adalah dengan membuat jubah yang maha indah. Di situ dikatakan seperti itu, seolah-olah seperti seorang anak raja ya. Dan memang disinilah
ada rahasia pemikiran Yakub pada waktu itu ketika membuat jubah yang maha indah itu. Ada maksud dan tujuannya. Yaitu apa? Untuk mengangkat Yusuf untuk mendapatkan status anak sulung. Kenapa ini? Mungkin kita masih ingat ya pelajaran yang lalu tentang kisah Ruben yang melakukan pelanggaran. Ruben ini kan anak sulung ya, tetapi dia melakukan pelanggaran. Apa itu? Tidur dengan gundik ayahnya. Inilah poinnya masalah satu itu, Ibu Tina. Ayahnya menunjukkan pilih kasih itu, dan ini membuat kontroversi sekali ya. Lalu apa lagi masalah? Ada dua masalah lagi. Ya, masalah yang dua ini ditimbulkan oleh Yusuf. Apa itu lovers dan pemirsa? Pertama, Yusuf itu suka ngadu-ngadu ke ayahnya tentang perilaku buruk dan tercela dari saudara-saudaranya. Dan ya tentu saja ya, jelas saja saudara-saudaranya sangat benci ke Yusuf. Nah, kemudian yang kedua apa itu? Yaitu penyampaian tentang mimpinya, tentang mimpi Yusuf, pemirsa yang diberkati Tuhan. Oke, mari kita baca dalam Kejadian 37 ayat 8. Saya baca, tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Ya, kemudian mendengar itu mereka kesal dan semakin membenci Yusuf pada saat itu. Pertanyaannya Ibu Tina, apakah mereka ngerti dengan mimpi si Yusuf? Ya, mereka tahu arti mimpi itu ya. Nah, setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, ia pun memang ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Gitu ya. Kira-kira, masa akan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah ya. Itulah teguran ayahnya kepada Yusuf. Nah, kalau kita baca dalam Kejadian 37 ayat 11, maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Kenapa? Karena memang Yakub tidak paham atau tahu pada saat itu tentang arti itu. Makanya Yusuf dijuluki Yusuf Baal Hakalomot atau si tukang mimpi. Demikian Ibu Tina yang boleh saya sampaikan. Baik, terima kasih Ibu Erita, penjelasan yang cukup padat ya, cukup dalam, artinya kita saat ini di dalam pelajaran awal ya, bisa dikatakan ini pelajaran awal, kita sudah mengetahui titik permasalahan keluarga, yaitu bagaimana Yusuf berbeda ya, baik diperbuat oleh abangnya Yakub, dan memang dia berbeda di dalam kemampuan ya, kemampuan. Jadi memang ada sudah tanda-tanda. Baik, terima kasih Ibu Erita, penjelasan yang sangat baik. Tuhan memberkati. Pemirsa yang diberkati Tuhan, puji Tuhan, kita masih meneruskan pelajaran ini untuk lebih dalam lagi, yaitu dengan judul Serangan terhadap Yusuf ya. Kayaknya sudah mulai ini ya, panas ya dengan cerita awal tadi ya. Baik, pemirsa, mari kita mendengarkan ulasan ini akan disampaikan oleh Ibu Rina. Kami persilakan. Terima kasih Bu Tina, lover dan pemirsa. Saat ini kita sampai pada judul Serangan terhadap Yusuf. Melanjutkan pelajaran yang telah disampaikan Ibu Erita bahwa saudara-saudaranya sangat cemburu kepada Yusuf. Kenapa? Karena seperti yang sering kita dengarkan, ayahnya selalu memanjakan Yusuf dan sangat menyayanginya. Tetapi dalam pelajaran sekolah Sabat hari Senin juga dikatakan bahwa saudara-saudaranya membenci Yusuf karena mereka cemburu atas penyertaan Tuhan kepada Yusuf. Kita boleh baca Kisah 7 ayat 9. Hal ini ditunjukkan ketika Yusuf tersesat dalam mencari abang-abangnya, ada seseorang yang menemukannya dan membimbingnya. Saudara-saudaranya berencana membunuhnya, tetapi abangnya Ruben menyarankan agar dia dilempar saja ke sumur. Lalu mereka pun melempar Yusuf ke sumur. Tetapi sebagian dari mereka belum senang atau belum puas dengan apa yang mereka lakukan. Tidak lama setelah itu, ada rombongan Khalifah, bangsa Ismail dari sungai Yordan dalam perjalanan menuju Mesir. Lalu Yehuda menyarankan untuk menjual Yusuf kepada pedagang itu, yaitu orang Midian. Lalu orang Midian itu
menjual Yusuf lagi kepada seorang orang Mesir. Pemirsa Love Channel dimanapun berada, sulit membayangkan kebencian saudara-saudara kepada Yusuf. Mereka tidak memikirkan bagaimana perasaan ayah mereka jika kehilangan Yusuf atas perbuatan mereka. Perbuatan mereka sungguh tercela, sungguh perujutan betapa jahatnya manusia itu. Tetapi setan menggunakan abang-abang Yusuf untuk menggagalkan rencana mulia Tuhan. Dan sepertinya setan menang. Tapi Tuhan pakai itu sebagai terobosan besar. Ketika Yusuf terjual, dia katakan, aku akan menyembah kepada Tuhan yang disembah ayahku Yakub. Dan itulah yang membuat dia terpelihara dalam hidupnya. Lalu apa aplikasi dalam kehidupan kita? Ketika kita membenci seorang, maka kita akan selalu merencanakan yang tidak baik untuk orang itu. Dan kita pasti akan selalu ada dalam masalah. Sangat penting bagi kita umat-umat Tuhan untuk terbebas dari rasa kebencian, rasa cemburu kepada orang lain. Karena itu hanya akan merugikan diri kita sendiri. Dan itu akan mendatangkan masalah bagi kita. Semoga kita dapat seperti Yusuf. Dimanapun kita berada, kita akan selalu setia menyembah Tuhan yang benar. Terima kasih Ibu Tina. Terima kasih Ibu Rina untuk penjelasan yang sangat baik ya. Saya sangat bahagia sekalipun serangan itu datang menimpa Yusuf, ternyata Yusuf kuat ya. Kuat karena dia sudah dididik oleh orang tuanya Yakub. Baik, saya masih sangat membutuhkan penjelasan ini Ibu Rina ya. Kenapa ya Yusuf itu berbeda? Artinya dalam hal ini bisa saya katakan Yusuf itu baik, tetapi abang-abangnya tidak. Kenapa ya? Baik, terima kasih buat pertanyaannya. Memang bisa kita lihat perbedaannya. Namun saya akan menjawab dari latar belakang anak-anak ini. Siapa ibu anak-anak ini? Ruben, Simeon, Lewi, dan lainnya adalah Lea. Lea itu karakternya cemburu. Sedangkan ibu Yusuf itu Rahel. Rahel orang yang dekat dengan Yusuf dan takut akan Tuhan. Dan pendidikan anak-anak ini berbeda. Dan itulah yang mempengaruhi karakter anak-anak itu. Terima kasih Bu Tina. Baik, terima kasih ya. Ada pengaruh seorang ibu ya. Ada seorang wanita. Terima kasih Bu Rina, Tuhan memberkati. Baik pemirsa Love Channel Medan dimanapun berada. Mari kita lanjutkan sebuah ulasan yang akan disampaikan Ibu Erita dengan judul Jehuda dan Tamar. Kita persilakan. Baik, terima kasih Ibu Tina, lovers, dan pemirsa yang diberkati Tuhan. Kita akan melanjutkan pelajaran sekolah sahabat kita ini tentang Yehuda dan Tamar. Siapa Yehuda dan Tamar ini ya Ibu Tina ya? Mari kita pelajari dulu. Baik. Yehuda ini adalah anak laki-laki keempat dari Yakub dan istrinya Lea. Ya. Dan pendiri suku Yehuda salah satu suku Israel. Itu Yehuda ya. Ketika Yakub mengumpulkan semua anaknya, satu-satu dia sampaikan pesan. Nah, kemudian kepada Yehuda dia sampaikan di ayat 40, Yehuda adalah seperti anak singa setelah menerkam. Engkau naik ke suatu tempat yang tinggi, hai anakku. Ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapa yang berani membangunkannya? Nah, ini ada satu lagi. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya. Maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Itu kepada Yehuda. Lalu Tamar, siapa Tamar ini? Baik, kalau kita baca dalam kitab Kejadian 38 ayat 1 sampai 30 ya. Kembali saya sampaikan harus kita baca supaya kita tahu ulasannya. Baik, kalau kita baca pada Kejadian 38 ayat 6 ya. Belakangan Yehuda itu punya anak 3 ya. Nah, kemudian Yehuda menikahkan anak sulungnya dengan Tamar. Artinya Tamar ini adalah menantu atau parumain dari Yehuda.
Jadi lovers dan pemirsa Love Channel Medan yang diberkati Tuhan dimanapun berada. Disebutkan pada ayat selanjutnya bahwa Tamar ini dinikahkan kepada dua anak Yehuda. Maksudnya begini, dia nikah kepada tapi meninggal. Kemudian kenapa dia meninggal? Ya, karena ada perbuatan yang jahat di mata Yahweh sehingga terbunuhlah dia. Nah, lalu Yehuda menikahkan lagi Tamar ini kepada anaknya yang kedua, ya. Namun anaknya yang kedua ini sepertinya tidak menginginkan, ya, walaupun dia memang mau pada saat itu. Tapi terbunuh juga. Kenapa? Perbuatan jahat di mata Yahweh. Nah, lalu Tamar ini kemudian disuruh pulang kepada orang tuanya, ya. Yakub, pulang sajalah, begitu kira-kira, ya. Nah, disinilah kisah Yehuda dan Tamar itu, Ibu Tina. Setelah beberapa waktu lamanya meninggallah istri Yehuda, ya. Setelah meninggal istri Yehuda, ya, tak lama kemudian beberapa bulan telah lewat masa berkabung, jalan-jalanlah Yehuda ke Timnah untuk memotong bulu domba, ya. Nah, waktu itu memang Tamar ini ada dijanjikan oleh Yehuda pada saat itu. Sebelum pulang dia disampaikan pesan begini, Tamar, kamu pulang. Nanti anak yang ketiga ini sudah waktunya akan saya nikahkan kepada kamu. Itulah janjinya kepada Tamar, ya. Nah, kita kembali lagi kepada Yehuda tadi yang mengunjungi kota Timnah tadi. Nah, ketika dia berjalan ke situ, Tamar mendengar, ya. Tamar mendengar bahwa Yehuda mertuanya itu akan datang ke kota Timnah itu. Disinilah kisah Yehuda dan Tamar itu. Karena apa? Nah, Tamar ini kalau di sana dikisahkan kalau sudah janda itu pakai apa namanya itu, ya, kerudung gitu, ya, menutup kepalanya. Namun ketika Tamar tahu Yehuda akan datang, dia pura-pura menjadi pelacur, ya. Dia duduk di gerbang pintu masuk kota Timnah itu. Nah, kalau kita baca ayat 16, ya, saya baca, ya. Maka Yehuda mendekatinya di pinggir jalan dan berkata, ya, boleh saya melakukan hubungan denganmu, ya. Dia tidak tahu bahwa wanita itu menantunya si Tamar tadi, ya. Wanita itu berkata karena dia menutup mukanya dengan cadar, ya, dengan kain. Apa yang akan Tuhan berikan untuk melakukan hubungan denganku, ya. Nah, komunikasi ini berlanjut, ya. Berlanjut kita baca sampai ayat 30, namun saya satu ayat saja di sini, ya. Nah, setelah mereka berhubungan, ya, hubungan badan, maaf, akhirnya lahirlah anak kembar dari hubungan Yehuda dan Tamar, ya. Disinilah kisah itu, Ibu Tina. Nah, yang pertama anak yang lahir itu dinamakan Peres, ya. Kemudian yang kedua Jerah. Itulah kisah Yehuda dan Tamar yang boleh saya jelaskan, Ibu Tina. Terima kasih. Sangat menarik, ya, cerita luar biasa, ya. Ternyata kisah-kisah di zaman dulu itu apa ya, sangat apa ya, saya nggak bisa menggambarkannya. Tapi cerita itu kalau pada zaman ini sangat ini, ya, sangat terheran-heran begitu, ya. Tapi rupanya pada waktu yang lalu itu menjadi sepertinya sudah biasa, ya, begitu, ya. Baik, Bu Erita, terima kasih untuk penjabarannya. Mungkin boleh, ya, disampaikan. Tertarik saya dengan kisah ini bahwa Yehuda itu sebenarnya orang yang jujur, ya. Dan saya pikir dia sangat baik untuk menantunya. Karena untuk anak pertama si meninggal, lalu diberikan anak yang kedua, dan juga kejadian sama lalu dijanjikan dengan anak yang baru aja lahir. Baik, saya pikir itu Yehuda mempunyai kekuatan karakter, ya, untuk satu kejujuran dan tanggung jawab. Nah, saya mau bertanya dengan lalu
Tamar itu berpura-pura menjadi seorang pelacur. Lalu mereka berhubungan dan mereka memiliki anak kembar. Saya mau bertanya, di antara kedua ini, ya, siapa yang saleh dan mengapa? Kalau ada nanti yang siapa yang saleh, kenapa dia disebut saleh? Itu Bu Erita, kami persilakan. Iya, baik Ibu Tina ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi ya, di kisah itu memang sebelum Tamar dipulangkan ke rumah orang tuanya ya, kan Tamar Yehuda kan menyampaikan kepada Tamar ya di ayat 26 ya, bahwa Yehuda akan memberikan anaknya yang ketiga kepada Tamar. Nah, Tamar itu nunggu-nunggu kapan itu ya. Nah, lalu tak kunjung juga, akhirnya seperti itulah Tamar ya. Kemudian ketika mereka, kalau di ayat selanjutnya ya, Tamar itu kan sebenarnya dia mengkondisikan situasi itu karena ada maksudnya Ibu Tina ya, bahwa maksudnya disinilah Tamar itu menunjukkan peran yang Tuhan inginkan kepadanya. Apa itu ya? Jadi kalau Tamar tidak menikah dengan anak-anak Yehuda, maka putuslah ya, putus gitu ya keturunan Yehuda. Memang Yehuda itu di awal dia nggak suka dengan saudara-saudaranya yang lain ketika Yusuf akan dijual. Ya, dia di situ bertolak belakang sehingga dia meninggalkan mereka ya, Yehuda itu. Nah, lalu ini ketika Tamar dan Yehuda bersetubuh tadi itu, Yehuda heran, loh, yang saya tiduri itu kan pelacur, kok jadi Tamar gitu ya. Nah, apa membuktikan? Disinilah dia ya. Nah, kemudian Yehuda itu bertanya, apa buktinya bahwa aku meniduri Tamar itu gitu ya. Nah, lalu dia kasih tahu, kalau kita baca ayat-ayatnya itu, Tamar mengatakan begini, inilah buktinya, kata si Tamar, barang-barang inilah buktinya, inilah yang Tuanku berikan kepada aku, seperti itu ya. Lalu Yehuda memeriksa barang-barang itu lalu berkata, bukan aku, tetapi perempuan itulah yang benar ya. Artinya dia memang mengaku bahwa dia memang salah, walaupun Yehuda itu kan tadi kan orangnya kan tangguh gitu ya, seperti yang Yakub katakan tadi. Nah, disinilah kejujuran Yehuda itu ya. Nah, saya yang salah, dialah yang benar ya. Dan kemudian saya juga salah karena tidak menyerahkan anak saya Sheila kepada Tamar ya. Nah, inilah siapa yang saleh gitu ya. Nah, Yehuda mengaku bahwa Tamarlah perempuan yang saleh itu. Demikian Ibu Tina sekilas yang boleh saya sampaikan. Baik, terima kasih Ibu Erita untuk penjelasan kisah yang cukup dramatis ya. Semuanya itu nanti kita tahu ujungnya kenapa cerita ini terjadi. Terima kasih. Baik, sementara kita tinggalkan dulu tentang Yehuda dan Tamar. Kita akan kembali kepada Yusuf si ahli mimpi. Di mana dia sekarang ya? Baik, kepada Ibu Rina, kami persilakan untuk satu ulasan yang berjudul Yusuf seorang budak di Mesir. Kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Tina. Pemirsa dimanapun berada, kita sampai pada judul Yusuf seorang budak di Mesir. Ketika Yusuf menjadi seorang hamba dan narapidana, baik di rumah tuannya maupun kepala penjara, memberikan kepercayaan penuh kepada Yusuf. Dan Yusuf tidak pernah merusak atau merubah oleh karena kesuksesannya. Yusuf tetap mengingat Tuhan dalam segala kondisi hidupnya, baik ketika di rumahnya, di rumah Potifar, maupun ketika di penjara. Sekalipun Yusuf sendiri, dia tetap mengingat Tuhan. Dan itu terlihat ketika istri Potifar menggodanya dan ingin tidur dengannya. Yusuf dengan tegas menolaknya, dan dia lebih memilih untuk kehilangan pekerjaannya dan kesejahteraannya daripada melakukan dosa besar ini dan berbuat dosa kepada Allah. Kita boleh baca Kejadian 39 ayat 9.
Wanita itu merasa dipermalukan oleh penolakan Yusuf, sehingga ia melaporkan laporan palsu kepada pelayannya dan kepada suaminya bahwa Yusuf ingin memperkosanya. Akibatnya Yusuf dijebloskan ke penjara. Apa aplikasi yang kita dapatkan dari pelajaran kita? Adalah bagaimana Yusuf bisa survive. Dia bisa hidup benar di Mesir, walau dia hanya seorang diri, menyembah Tuhan yang benar. Itu karena orang tuanya telah mendidiknya menyembah Tuhan yang besar. Sebagai orang tua, kita harus mendidik anak-anak kita dengan pengetahuan yang benar dan disiplin yang ketat, agar mereka dapat menjadi Yusuf modern. Yang kedua, bahwa apapun masalah yang kita hadapi dalam kehidupan kita, kita harus tetap berpikir bahwa dalam segala sesuatu, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan apapun yang kita lakukan, kita tetap harus mengingat Tuhan. Karena pertolongannya selalu tepat pada waktunya. Semoga Tuhan memberkati. Terima kasih, Bu Tina. Terima kasih, Ibu Rina. Penjelasan yang sangat baik, ya. Bagaimana ketangguhan Yusuf terbukti ya di negeri asing, di dalam perbudakannya. Puji Tuhan, terima kasih untuk penjelasan yang baik. Pemirsa yang diberkati Tuhan. Nah, saat ini kita akan tiba satu ulasan bagaimana kemampuan Yusuf terbukti, ya. Terbukti, kita melihat tadi di awal kenapa Yusuf dibenci oleh sesuatu dan salah satunya itu adalah kemampuan dia bermimpi dan mimpinya cukup hebat. Nah, pada saat ini Ibu Erita akan menjelaskan satu penjelasan yaitu mimpi-mimpi Firaun. Kami persilakan Ibu Erita. Baik Ibu Tina, lovers dan pemirsa yang diberkati Tuhan dimanapun berada, menarik sekali kisah tentang Yusuf yang kita dengarkan. Saat ini kita lanjutkan ulasan tentang mimpi-mimpi Firaun. Ya, kembali kita baca Alkitab kita pada Kejadian 40 ayat 1 sampai 23. Kembali saya sampaikan harus kita baca karena supaya kita tahu hubungan atau kisah yang akan saya sampaikan. Baik, dari ayat yang kita baca, apa hubungan mimpi Firaun dengan mimpi dari kedua pegawai istana? Ya, juru minum dan juru roti. Karena Firaun punya dua mimpi juga, di mana mereka tidak tahu arti mimpi mereka masing-masing. Tentu saja mereka gelisah karena mungkin dihantui mimpi itu ya. Kemudian teringatlah juru minuman kepada Yusuf. Ya, karena waktu itu dia pernah cerita-cerita dengan Yusuf. Kemudian dia rekomendasikanlah Yusuf kepada raja untuk menafsirkan mimpi mereka itu. Nah, kisah ini kita dapat baca pada Kejadian 41 ayat 14 sampai 24. Di situ dikisahkan Yusuf menafsirkan persamaan mimpi mereka. Apa itu? Persamaan simbol, yaitu dua rangkaian bulir gandum, gemuk dan kurus, mewakili tahun baik dan buruk. Kemudian 7 lembu yang sejajar dengan 7 bulir gandum. Ya, pada Kejadian 41 ayat 29 sampai 30, 7 tahun kelimpahan besar dan 7 tahun kelaparan. Namun Yusuf juga tahu bahwa Raja Firaun juga menerima pesan dari Tuhan yang adalah Elohim. Yusuf digambarkan di situ berkuasa di istana dan semua rakyat akan menuruti perintahnya kecuali tahta Raja Firaun. Luar biasa ya lovers dan pemirsa. Sungguh menakjubkan ya orang muda seperti Yusuf ini. Gimana Ibu Tina kalau kita memiliki anak seperti itu ya? Sungguh sangat ya sukacita sekali ya. Jadi pada saat itu Yusuf berubah dari penguasa atas rumah Potifar menjadi penguasa seluruh Mesir. Ya. Pertanyaannya Ibu Tina, bagaimana kita bahkan orang muda kita belajar untuk mempercayai Tuhan dan
berpegang teguh pada janji-janjinya, karena kita juga diizinkan Tuhan mengalami banyak peristiwa yang tidak menguntungkan sama sekali, dan kadang kita merasa Tuhan tidak tampak dalam kehidupan kita, ya. Jadi itu yang boleh saya sampaikan, Ibu Tina, mengenai mimpi-mimpi Firaun yang diartikan oleh Yusuf, si tukang mimpi itu. Terima kasih, Ibu Tina. Baik, terima kasih Ibu Erita ya. Sudah kelihatan bagaimana Yusuf mempercayai Tuhan pencipta alam semesta yang mampu menafsirkan mimpi itu, dan dia sangat percaya. Baik, Bu Erita, tadi Bu Erita pada akhir penjelasan ada pertanyaan. Boleh saya ulangi ya, supaya itu Bu Erita boleh menjabarkannya. Ya, bagaimana kita kebetulan ini kita Love Channel ini wanita-wanita ya, Ibu. Nah, juga pada para orang muda, kita belajar untuk mempercayai Tuhan dan berpegang teguh pada janji-janjinya. Karena kita juga diizinkan Tuhan ya, mengalami banyak peristiwa yang tidak menguntungkan sama sekali, dan kadang kita merasa Tuhan tampaknya diam. Boleh Ibu Erita dijawab? Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Tina. Benar memang ya, kita berharap pemirsa dimanapun berada, ada orang-orang muda yang mengikuti pelajaran kita pada saat ini, ya. Sama seperti Yusuf dalam kehidupannya. Tadi di awal saya sudah sampaikan bagaimana kehidupan Yusuf di masa kecilnya, ya. Begitu teguh dia dalam kehidupannya. Namun Yusuf itu juga kan banyak mengalami hal yang sangat pahit ya dalam hidupnya. Dia ya kalau namanya saudaranya benci ya kan, kita tahu sendiri ya kalau lihat anak-anak kita ya kan pasti ya bagaimana gitu ya. Nah, kemudian dia dijual waktu itu ya. Nah, Yusuf banyak mengalami hal yang sangat pahit dalam hidupnya ya. Namun ada satu hal yang Yusuf miliki. Apa itu Ibu Tina? Kepenurutan ya. Yakub ayahnya yang sangat mengasihinya memang mendidik dengan serangkaian proses pembentukan dan persiapan dari Allah ya. Apa itu teladan Yusuf bagi kita dan orang-orang muda Ibu Tina ya? Yang Yusuf berikan kepada teladan yang Yusuf berikan itu pertama takut akan Tuhan ya. Kita ingat tadi Ibu Rina mengatakan ketika Yusuf digoda Potifar, dia tetap tidak tergoda. Dia menjaga kekudusan dirinya dan hidupnya. Kemudian langkah yang kedua, mengasihi dan mengampuni. Ya, kalau kita kembali rewind ya, cerita kisah ya, sebelumnya. Ya, walaupun Yusuf banyak mengalami ketika dijual saudaranya, Yusuf nggak menyimpan dendam sekalipun ya kepada saudara-saudaranya. Baik, yang ketiga Ibu Tina, Yusuf selalu mengandalkan Tuhan. Setiap hal yang akan dia lakukan, Yusuf mengutamakan Tuhan. Ya. Kemudian yang keempat, Yusuf itu bertanggung jawab. Kita tahu hal kecil ketika dia menjadi pekerja di rumah Potifar itu kan kecil ya. Kemudian dilihat pekerjaannya itu baik dan bertanggung jawab, maka dia diberikan kuasa atas Mesir. Ya, Firaun menyampaikan kepada Yusuf, silakan kamu berkuasa atas Mesir kecuali tahta ini. Ya, kenapa? Yusuf itu bertanggung jawab. Setiap pekerjaan yang dia lakukan dengan sepenuh hati dan bertanggung jawab. Itu sebabnya ya ayat yang terkenal yaitu ingat Ibu Tina, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setia kepadanya, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Luar biasa Ibu Tina ya, lovers dan pemirsa. Diberkatilah kita semuanya yang sudah mendengarkan ulasan demi ulasan tentang Yusuf ya. Mari kita mendidik anak-anak kita renungan pagi, renungan malam, dimanapun berada,
anak-anak kita ini harus kita didik dengan baik. Terima kasih Ibu Tina. Terima kasih Ibu Erita ya, penjelasan yang sangat memotivasi kita ya. Saya tadi sangat merasakan dan melihat ya, penjelasan itu bukti bahwa di dalam sepertinya kelamnya hidupnya Yusuf, dia memegang janji kepada Tuhan dan mengerjakan apa yang terbaik ya. Jadi bagiannya dikerjakan dengan baik, bagiannya Tuhan diberikan kepadanya. Itulah ya. Baik, terima kasih penjelasan yang sangat baik kepada kita. Baik pemirsa Love Channel Medan dimanapun berada, saat ini kita hampir berakhir pelajaran Sekolah Sahabat ke-11 ini. Saya akan merangkumkan pelajaran kita tentang Yusuf, si ahli mimpi, anak daripada Yakub dan ibunya Rahel. Ya, dikatakan, ingat pada waktu Yusuf masih di negeri Kanaan, dia selalu dekat kepada ayahnya, yaitu Yakub. Kerap kali mereka, ayah dan anak-anak ini, anaknya Yusuf itu masih kecil, di bawah bintang-bintang Syria, Yakub selalu menceritakan, ya, menceritakan bagaimana Allah yang besar berkuasa, tentang hayal di malam hari di Betel, ya, peristiwa yang sangat besar. Lalu tangga dari surga ke bumi, malaikat turun naik, ya, tentang Allah, ya, dari tahta surga memperlihatkan dirinya kepada Yakub. Wah, ketika cerita ini disampaikan kepada Yusuf, ya, Yusuf menyimpan kuat dalam pikirannya. Lalu bagaimana kisah pergumulan ayahnya Yakub, ya, di tepi sungai Yabok dan meninggalkan dosa yang disenangi sehingga Yakub menjadi seorang pemenang, sangat terekam dalam pikiran Yusuf. Jadi sehingga dikatakan Yusuf sebagai anak pengembala, ya, yang suci dan sangat sederhana, walaupun dipakaikan jubah yang baik, bagus, tapi dia dikatakan sederhana, menggembalakan, ya, dan dia mengembangkan kekuatan jasmani dan pikiran sebaik-baiknya, ya, pada waktu masih bersama ayahnya Yakub. Melalui juga alam dan pelajaran-pelajaran besar yang sudah saya sampaikan tadi, ya, mempersiapkan dia, ya, memiliki kekuatan pikiran dan keteguhan prinsip. Dalam tulisan buku Membina Pendidikan Sejati, halaman 48 oleh hamba Ellen G. White mengatakan, kehidupan perbudakan menunggu Yusuf di Mesir, ya. Jiwanya bergetar dengan keputusan untuk membuktikan dirinya benar, ya. Bagus sekali kata-kata ini. Selalu bertindak sebagai bawahan raja surgawi. Saya akan ulang sekali lagi. Kehidupan perbudakan menunggu Yusuf di Mesir. Jiwanya bergetar dengan keputusan untuk membuktikan dirinya benar. Selalu bertindak sebagai bawahan raja surga. Luar biasa. Pemirsa Love Channel Medan dimanapun berada, beserta kita lovers, terima kasih atas pelajaran yang luar biasa yang mampu mengembangkan, mengingatkan pikiran kita untuk berjalan terus, melakukan yang terbaik, sehingga kita secara jasmani kuat dan pikiran juga tertuju kepada Allah, Sang Pencipta langit dan bumi. Baik pemirsa yang diberkati Tuhan, berakhir sudah seluruh rangkaian penjelasan pada pelajaran ke-11 pada saat ini. Kiranya menuntun hidup kita lebih dekat kepada Tuhan. Baik, kita akhiri dengan doa yang akan disampaikan oleh Ibu
Rina. Kami persilakan Ibu Rina. Baik, terima kasih Bu Tina, lovers dan pemirsa, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan yang baik kami belajar melalui pengalaman Yusuf. Bagaimana dia menjalani berbagai masalah dalam kehidupannya, tetapi dia boleh menang. Kami juga percaya Tuhan begitu banyak permasalahan dalam kehidupan kami. Kami ingin Tuhan menyertai kami, sehingga kami mampu melalui dengan baik. Sebagai orang tua, tolong berkati kami Tuhan, berikan kebijaksanaan dari surga, agar kami bisa mendidik anak-anak kami mengenal Tuhan yang benar, sehingga akan terciptalah Yusuf modern. Berkatikan Tuhan dalam kehidupan kami. Mohon ampun Tuhan dosa pelanggaran kami karena kami berdoa. Dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Rina untuk doa yang diberikan, doa berkat bagi kita semuanya. Tuhan memberkati. Bye lovers dan pemirsa Love Channel Medan dimanapun berada. Sampai disinilah pertemuan kita untuk pelajaran ke-11. Kami sangat memohon, kami sangat mengapresiasi bila mana kami merasakan dukungan pemirsa itu adalah berkat bagi kami. Itu akan menjadi berkat bagi pemirsa bila mana pemirsa membagikannya Love Channel Medan kepada keluarga, sahabat, dan siapa saja. Terima kasih, sampai jumpa untuk pelajaran berikutnya. Shalom. Halo.